kasih. Pada PPT kalian ada menyebutkan survei melalui telepon. Nah, jelaskan menurut Anda survei melalui telepon itu apakah efektif dalam penelitian, dan contohkan survei melalui telepon itu seperti apa? Perkenalkan, nama saya Dina Juruska, perwakilan dari kelompoknya. Pertanyaannya, menurut kalian bagaimana cara menentukan pertanyaan survei yang baik? Baik, perkenalkan, nama saya Dila dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, kan di slide PowerPoint kalian ada menyebutkan dalam menggunakan skala, maka jawaban dari subjek akan lebih bersifat konseptual sesuai dengan kearifan masing-masing individu. Apa yang dimaksud dari kalimat yang kalian paparkan tersebut? Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide ke-5, poin yang C, dalam menggunakan tes maka pertanyaan yang diajukan sudah memiliki standarisasi dari norma yang berlaku terhadap jenis tes yang digunakan sebagai alat tes. Nah, itu standarisasi dan norma yang berlaku itu maksudnya gimana itu tuh? Tolong jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Ramadhani dari kelompok 2. Itu pada langkah-langkah atau prosedur penelitian dengan metode survei, di situ ada data entry, mengkode data dan data entry. Itu jelaskan bagaimana maksudnya mengkode data dan data entry itu pada sebuah proposalnya, pada sebuah proposal penelitian kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Dwi Supriyadi, perwakilan dari kelompok 8. Jadi di PPT kalian ada alat-alat untuk mengerjakan survei. Nah, di mana itu ada kuesioner. Bagaimana jika ada responden yang asal-asalan dalam menjawab kuesioner? Apa pengaruhnya terhadap data survei? Perkenalkan, nama saya Komok dari kelompok 6. Lihat kamu catat bawah yang keempat, bawah 40 ya. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu dihindari dalam membuat pertanyaan untuk penelitian survei. Jika di dalam suatu penelitian ada muncul salah satu pertanyaan yang dihindari ini muncul, misalnya di bagian K muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika salah satunya muncul di dalam suatu penelitian? Masuk? Baik, perkenalkan, saya Zara Sofia, perwakilan dari kelompok 5. Kan sudah dijelaskan dari penelitian dengan metode survei. Nah, tolong berikan contoh dari penelitian ini. Sudah semua kelompok? Sudah. Oke, baik. Kita jawab sudah ditutup. Izinkan kami untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan kita di sini. Dari Dea Alfabila, pertanyaannya kan selain KPMG kalian ada menyebutkan dalam penggunaan skala, maka jawaban dari subjek akan lebih bersifat konseptual sesuai dengan set konteks masing-masing individu. Apa yang dimaksud dari kalimat yang kalian paparkan tersebut? Jadi jawabannya, maksudnya dengan penelitian menggunakan instrumen berupa skala, Likert, atau pengukuran baik atau tidaknya sesuai pernyataan. Skala Likert 1 sampai 5, skala 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4
4 setuju dan 5 sangat setuju. Untuk mendapat informasi jawaban dari responden itu akan berbeda sesuai dengan resepsi responden atau narasumber masing-masing. Bagaimana Dea? Mana Dea-nya? Jadi pada intinya itu apa maksudnya dengan menggunakan kuesioner atau skala Likert kayak gitu tadi. Yang pertama ada di misalnya skala 1 itu sangat setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Dengan menggunakan itu kita sebagai peneliti dapat melihat bahwa jawaban dari responden atau narasumber itu berbeda-beda sesuai dengan persepsi atau jawaban dari mereka masing-masing, dapat terlihat berbeda sesuai dengan dirinya, passionnya kayak itu, ini menjawab apa menurutnya. Tadi pertanyaan apa tentang skala Likert kah? Skala Likert itu biasanya ada yang 5, misalnya ada yang 4 ya, tergantung ngambil yang mana. Kemudian itu gimana aplikasinya? Aplikasinya itu di angket, misalnya angketnya itu ada misalnya pertanyaannya, kamu menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu menarik, itu pertanyaan. Lalu pilihan jawabannya ada tidak setuju, setuju, kurang setuju, cukup setuju, sangat setuju, misalnya kayak gitu ya kalau skala 5. Nah, masing-masing pilihan itu ada angkanya dari 1, 2, 3, 4, 5. Sangat setuju itu biasanya 5. Nah, jadi semakin bagus jawabannya itu semakin tinggi poinnya. Nah, kenapa itu pakai skala? Agar hasil survei itu bisa dijadikan angka datanya. Kalau jawabannya ya, tidak, setuju, tidak setuju itu kan lebih ke kualitatif ya. Nah, kalau pada penelitian kuantitatif supaya bisa datanya disajikan dalam angka, maka dirubah ke skala Likert. Jadi nanti dapat poinnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, lalu ditotalkan ke semua jawaban berapa poinnya. Lalu nanti ada lagi kriteria misalnya dapatnya 80 atau apa totalnya gimana. Nah, 80 misalnya kriterianya bagaimana, atau dianalisis secara statistik bisa juga. Jadi disesuaikan aja nanti. Gimana Dea? Oke. Ya, izin jawab pertanyaan dari Nurulina Hayati. Pertanyaannya, apakah penelitian survei menggunakan hipotesis? Jadi untuk penelitian hipotesis dulu, hipotesis maksudnya adalah dugaan, asumsi atau pernyataan sementara. Jadi tidak semua penelitian survei harus ada hipotesisnya. Penelitian survei yang sifatnya deskriptif atau mengenai gejala-gejala atau karakteristik data umumnya tidak menggunakan hipotesis. Berbeda dengan penelitian survei eksplanatif atau menjelaskan hubungan antar gejala, umumnya menggunakan hipotesis untuk selanjutnya diuji kebenarannya. Jadi dalam penelitian ini, survei eksplanatif dapat diidentifikasikan dengan adanya pertanyaan asosiatif atau hubungan keterkaitan dan atau pertanyaan komparatif atau perbandingan. Jadi bisa ditanya. Bagaimana penanya? Siapa? Pertanyaan dari Omok tadi, pertanyaannya apakah hal yang perlu dihindari jika terjadi di dalam penelitian survei, ya kan Kak? Nah, penelitian misalnya contohnya Kak, hindari pertanyaan yang mengenai masa depan. Contohnya kita melakukan wawancara ke narasumber kan mengenai masa depan, sedangkan kan narasumber aja ada prediksi masa depan kayak apa kan. Nah, jadi kita sebagai penanya itu harus mendapatkan informasi yang akurat, jadi kita kalau asal-asalan. Menambahkan jawaban dari
valid juga karena itu hanya sekedar prediksian, bukan data yang sekarang. Kalau penelitian survei ini penelitian yang dilakukan yang secara apa itu yang saat itu juga. Jadi kita tuh menyurvei yang keadaan saat itu juga, bukan yang 10 tahun yang akan datang, yang 20 tahun yang akan datang. Kalau mampu menjawab mampu, cuman jawabannya itu tidak akurat atau tidak valid karena belum tentu kebenarannya. Itu maksudnya pertanyaan masa depan. Pada PPT kalian ada menyebutkan survei melalui telepon. Jelaskan menurut Anda survei melalui telepon apakah efektif pada penelitian dan contoh survei melalui telepon seperti apa? Penelitian survei melalui telepon mungkin sudah kita laksanakan, ada yang diberikan tugas yang tidak dapat bertatap muka secara langsung. Kan kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana Bu cara dia mengajarnya, dan kita pasti sudah merasakan sendiri apakah efektif, apakah menurut aku sendiri kurang lah, karena kita tuh kada melihat secara langsung, hanya sekedar dapat jawaban dari responden tanpa melihat mimik muka, kayak terbatas lah. Kalau lewat telepon yang lebih enak tuh langsung bertemu, bertatap muka dan bertanya. Ini menjawab pertanyaan dari Niketut Agustiani. Pertanyaannya, bagaimana jika ada responden yang asal-asalan dalam menjawab kuesioner? Apa pengaruhnya terhadap data survei? Nah, untuk masalah permasalahan ini kada dipungkiri dan Sauki rancak kalau menjawab data itu rancak orang asal-asalan. Kayak kita juga mengisi kuesioner, malas membaca, kayak tinggal pencet, kayak sekedar pencet aja bang, kayak malas gitu nah membantu kayak itu. Dengan menghindari itu, akibatnya pasti dah data yang kita dapatkan itu tidak sesuai, tidak valid, tidak benar lah kayak itu. Untuk cara mengatasi ini bisa sudah dijelaskan tadi, aku membaca menurut siapa ini tokohnya ada yang kita. Untuk mengatasi hal seperti itu sudah lumrah sering terjadi karena orang itu malas membaca komisi angket itu. Dengan itu kita memberikan pernyataan atau pertanyaan itu yang soalnya itu pernyataan itu pendek sehingga mudah dipahami dan jangan ada kayak kata-kata ambigu, singkatan. Kan tidak semua orang tahu itu singkatan apa. Mungkin kita tahu anak kuliah, kalau kita misalnya ada merendahkan yang responden, belum tentu semuanya tahu singkatan-singkatan. Jadi berikanlah bahasa yang mudah dipahami, jelas dan singkat. Itu ya untuk cara mengatasi supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Apakah ada tanggapan? Ya, izin menjawab pertanyaan dari Janak Dosna dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan pertanyaan survei yang baik? Nah, cara menentukan pertanyaan survei yang baik itu yang pertama menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Berikan kerangka atau referensi waktu untuk responden. Hindari pertanyaan yang disisipi asumsi dan hindari menanyakan beberapa pertanyaan dalam satu waktu sekaligus. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sudah oke jawabannya? Siapa yang tadi pertanyaan siapa? Janat Lusna. Pertanyaan siapa lagi yang belum terjawab? Tiga lagi ya? Oh.
Pertanyaan Ibu, jelaskan apa perbedaan analisis data penelitian survei dibandingkan jenis penelitian kuantitatif yang lain. Itu saja. Terima kasih. Jelaskan perbedaan analisis data survei dibandingkan analisis data kuantitatif. Ya, untuk survei merupakan metode pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Bisa disimpulkan, survei adalah metode pengumpulan informasi dari kelompok yang mewakili populasi. Contohnya menggunakan angket, kuesioner, kalau Untuk metode analisis data kuantitatif biasanya berfokus pada analisis statistik, matematik, dan numerik dari kumpulan data. Ada tambahan dari Ada lagi? Atau dari audiens? kalian. Jadi untuk perbedaannya tuh kalau analisisnya sama aja ya, hampir sama gitu ya dengan jenis penelitian yang kuantitatif yang lain. Bisa pakai statistik, tergantung jenis ininya ya, jenis penelitiannya juga ya, misalnya pengaruh kah atau asosiasi hubungan gitu ya. Terus yang bedanya itu di teknik pengumpulan data berarti ya. Kalau analisis mirip-mirip aja. Pakai apa tadi? Angket gitu ya? Kuesioner. Berarti intinya jawabannya untuk analis data itu kurang lebih aja gitu ya. Bedanya di bagian teknik pengumpulan data. Oke, baik. Bisa dipahami jawabannya. Terima kasih. Damn.